jumpa lagi di podcast Kaliana, podcastnya seniman, tradisi, dan kontemporer. Siang ini saya sudah bersama teman-teman dari kelompok Seblaka Sesutane. Ya. Kalau nggak hati-hati agak belibet nih ngomong Seblaka Sesutane. Iya. Enaknya ngomongnya kalau orang punya dialek Ngapak ya, karena ini teman-teman ini berasal dari daerah Banyumasan ya. Ya. Oke. Iya, Banyumas. Siapa sih Seblaka Sesutane itu? Kita kenalan lebih jauh yuk. Halo. Halo. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Boleh dikenalin ini yang 4 orang ini siapa aja? Oh. Dilepas dulu boleh Mas? Boleh ya? Iya. Yang dari sini Kalau siapa? nama saya Otniel Tasman. Otnil, Yang sebelah Mbak. ini Kalau saya Chandra Ayu Waryani. Waryani. Iya Waryani. Saya baru tahu namanya Waryani. Terus Kalau saya Muhammad Yusuf. Mas Kalau Muhammad saya Rian Kurniaji. Rian Kurniaji, kayak nama pemain sinetron Rian. Seblaka Sesutane itu sebenarnya apa? Kelompok apa? Boleh dijelasin ke teman-teman atau sobat kalian? Oke, Seblaka Sesutane sebenarnya kita kumpulan anak-anak Banyumas yang kuliah di Solo khususnya, yang ada di Surakarta. Kita berkumpul bersama untuk mengadakan latihan awalnya itu, latihan untuk mengasah, untuk mengembangkan kesenian dari kami sendiri, terutama ada lengger, ada ebeg-ebegan, ada begalan misalnya, ada juga dari disiplin lain juga banyak, soalnya tidak hanya tari saja di kelompok kita, ada juga pedalangan juga, Oh ya. ada seni rupa juga, makanya semua di sini gabung jadi satu. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama ya kita maksimalkan, termasuk mengkomposisi segala kegiatan gitu. Oke. Atau Jadi kayak mengemas gitu. paguyuban gitu ya. Paguyuban, bisa kita bilang Paguyuban. paguyuban. Teman-teman mahasiswa yang menuntut ilmu di Di Surakarta. Surakarta. Nah, harapannya sih biar kita mempererat silaturahmi kita bersama kekeluargaan kita gitu. Sejak kapan dibentuk? Sebenarnya tahun 2016 16. sebenarnya sudah Belum official. lama ya? Officialnya. Officialnya Iya. 2016. Tapi sebelumnya sudah ada. Sudah memang kita sudah sering ngumpul-ngumpul gitu sesama putra Banyumas gitu kan. Oke. Jadi kayak punya kedekatan tersendiri. Oh, ngapak ya? Iya. Ketemu lah. Oke. Ayo ngapa yuk ya. Ya, orang apa orang kepenak katanya kayak gitu. Ya betul. Orang apa orang kepenak. Jadi mulai tahun 2016 itu mulai mengusung nama Seblaka Sesutane Iya. untuk tampil mungkin ya. Iya, dan Tampil nama dengan- Seblaka Sesutane itu juga kan yang mengilhami dari Ahmad Tuhari dulunya itu. Oke. Karena kita bertemu dengan beliau, terus beliau menyarankan untuk nama tersebut menjadi nama kelompok kita gitu. Ya, Artinya apa? Artinya Seblaka Sesutane sebenarnya karakter orang Banyumas yang cablak gitu, ngomong apa Blak-blakan. adanya, blak-blakan, transparan, ngomong di dalam hati, di luar hati ya sama saja Sama kayak aja. gitu. Oke. Jadi enggak grundel ya. Enggak Ya. Enggak ada yang grundel ya. Ditongken ngarep kabeh. Ditoken yang ngarep kabeh. Saya tuh langsung ketularan. Dari 2016 sampai perjalanan ini sudah memasuki 2021 ya. Biasanya tampil dengan audiens seperti apa tuh Seblaka Sesutane? Audiensnya macam-macam ya, dari kita yang belusukan ke desa-desa misalnya Oh, ya? gitu, sampai ke gunung-gunung, dataran tinggi, ke dataran panas, sampai Pesisir? Gang sempit. pesisir, gang sempit, Oh, gitu 17-an juga? juga, Oh, ya? gitu. Oke. Sampai kita kemarin alhamdulillah kita juga ke luar negeri juga gitu kan, walaupun Keren. masing-masing personal juga mereka ke luar negeri, tapi kita satu kelompok bisa berangkat Pernah bareng. ya? Kemana Iya, itu? di Singapura. Oke. Itu waktu tahun berapa ya, 2019 kemarin gitu. Karena itu mungkin hasil saya juga, dalam hati saya pengen membawa grup saya untuk melancong ke luar negeri sekaligus liburan kayak gitu. Akhirnya itu Liburan luar dapat, biasa, liburan tampil dapat ya. Akhirnya di sana saya bisa membawa sekitar 30 orang ke sana Wih. ya, dan membawa teman-teman, itu rasanya sudah Luar bahagia biasa, gitu. 30 orang bisa jalan-jalan dan sekaligus berkesenian di sana. Iya. Nah, tadi disebutkan bahwa sudah tampil di berbagai tempat dengan berbagai latar belakang penonton. Ya, berbagai acara juga. Iya, berbagai Ya. acara. Itu biasanya apa yang disajikan? Yang disajikan pasti kita membawa kebanyakan tarian lengger ya, karena Tarian lengger. lengger menjadi, kalau orang bilang Banyumas pasti ngomongnya oh lengger ya, bisa kayak gitu. Ikonnya pasti Identik lengger, dengan- identik dengan lengger kayak gitu. Itu yang kita bawakan dan itu yang kita kembangkan, kita hidupi dan selalu kita bawa kemana-mana. Oke. Lengger itu apa sih sebenarnya? Oh, lengger itu. Kalau lengger sendiri, Gantian dong yang ngomong Oh, Mas iya. Rian atau Mas Mas Ucok. siapa?
jangan kamu sendiri. Oh gantian. Tadi nggak ngomong, Pak. Kan saya datangkan 4 orang biar ngomongnya gantian. Boleh diceritain Lengger itu kesenian apa gitu. Sebetulnya Mungkin kalau banyak juga kan ini teman milenial yang belum tahu gitu, apalagi orang-orang yang di luar Banyumas. Boleh di-share ke teman-teman. Oke, baik. Lengger itu sebetulnya di Banyumas sebutan untuk seorang penari. Oke. Kesenian wujudnya itu sebetulnya Lengger Calo. Lengger Calo, sebuah kesenian rakyat yang lahir di Banyumas, berkembang di Banyumas. Di situ sebagai hiburan rakyat awalnya. Dan juga di awal-awal sebelum ada pertunjukan Lengger digunakan untuk ritual upacara awalnya. Upacara kalau di Banyumas kan karena agraris, biasanya upacara pasca panen gitu, adakan pertunjukan Lengger sebagai ucapan syukur ke Dewi Sri biasanya gitu. Kemudian lambat laun kesenian itu berubah menjadi seni hiburan rakyat. Hiburan rakyat juga. Oke. Nah, Lengger itu sebetulnya sebutan untuk penarinya. Disebut Lengger. Oke. Karena ada ada istilah juga di Banyumas, leng gawe geger. Apa itu maksudnya? Leng gawe geger, lubang yang membuat kegaduhan. Oh, oke. Gitu. Ada dikira leng jebule jengger. Oke. Itu merujuk pada penari Lengger laki-laki. Oh. Karena kan ini ya, penari Lengger itu identik dengan tampilan perempuan ya kalau nggak salah ya. Atau iya. gimana? Boleh digambarkan nggak? Mas. Penari Lengger itu pada umumnya tampilannya seperti apa sih, dandannya, dress up-nya? Lengger juga mengekspresikan simbol dari Dewi Sri juga, maka Dewi Sri kan simbol kesuburan yang hanya identik dengan perempuan gitu. Atau lebih ke feminim juga, tapi penarinya ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Oh, gitu. jadi penari Lengger itu tidak terbatas hanya perempuan walaupun dia menggambarkan sosok Dewi Sri gitu ya? Iya, karena di pertunjukan Lengger itu sendiri juga menggambarkan kedua sisi tersebut. Di awal Lenggeran, di akhir tuh maskulin yang memang digambarkan dengan tarian baladewa gitu sebagai tarian penutup gitu. Oke. Oh ya, saya sempat ngobrol dengan teman atau baca-baca tuh ada apa Lengger artinya leng dan ger tadi apa tadi boleh dijelasin Mas? Leng gawe geger. Beberapa narasi sebenarnya ada yang leng gawe geger. Enggak, simbolis dari Lengger itu apa? Leng dan jengger kan? Leng dan jengger juga sebagai simbol laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke. Itu kesuburan gitu. Jadi satu tubuh itu menyimbolkan sebuah ketemunya Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Kan kalau orang Jawa biasanya kesuburan menyimbolkan dengan itu, atau ketemunya laki-laki dan perempuan disimbolkan dalam satu tubuh, kayak misalnya penari laki-laki dan perempuan itu menyimbolkan peleburan di situ sebagai simbol kesuburan. Baru tahu saya ya sobat Kalyana bahwa ada makna filosofis di balik kesenian Lengger Banyumasan. Nah, Sobat Kalyana yang mungkin belum sempat menyaksikan penampilan teman-teman sebelah Kasa Sutane, boleh nanti diklik ya, dilihat di channel Kalyana Art Official, nanti cari di library-nya tertanggal 1 September ya. Ya, 1 September. Sebelah Kasa Sutane tampil di Pentas Jamwolu edisi 1 September 2020. Oke, balik ke teman-teman sebelah Kak. Ada berapa personel sejauh ini? Berarti kan tiap tahun nambah tuh, karena kan mahasiswa baru nambah terus ya. Sampai Banyak sejauh ini mungkin bisa dibilang yang aktif sejauh ini sampai berapa? Ya sekitar berapa ratus atau berapa ribu? Kalau di grup itu kan sampai 100 lebih ya. Tapi yang aktif itu ya 30, 40, 60-an, 60-an. Aktif dalam arti aktif hanya aktif nimbrung ngobrol atau aktif juga ketika ada pentas ikut berkontribusi? Karena karena kita punya kayak berapa grup yang memang kayak di kita gantian gitu loh. Gitu, termasuk ya. penari, termasuk pemusik juga kita gantian satu-satu gitu. Jadi kayak shift-shiftan ya. Misalnya kalau ada tanggapan lah, ini shift yang ini lagi nggak bisa berarti yang ini aja alat gitu. juga terbatas, jadi kita Harus ya itu ganti-gantian. Oke. Iya. Dengan personel yang banyak itu kalau bagi fee gimana kalau fee-nya dikit? Ada masalah nggak? Atau dibagi rata aja itu? Sebetulnya sih Jangan dijawab serius ini, tapi serius juga boleh ya. Kan sebetulnya wadah utamanya kan di sini hanya sebagai media silaturahmi sebetulnya gitu. Jadi teman-teman ketika masuk di komunitas sudah diberi arahan dulu bahwasanya di sini untuk media belajar bersama. Kemudian kita sebagai orang yang merantau di sini menjadi satu keluarga, supaya nanti ada apa-apa di sini juga kita bisa menghubungi keluarga yang di sini. Istilahnya keluarga kedua kita tuh di sini komunitas ini gitu loh. Udah ditekankan dari awal seperti itu. Jadi ketika
ada fee-nya itu pun bonus istilahnya Iya, gitu. oke. Kita di awal sudah ditekankan. Seperti kemarin ke Singapura pun kita bilang kita hanya bonus ke Singapura. Oke. Jadi jangan anggap ini sebuah benar-benar yang dipilih, karena kan ya nggak semuanya Bisa 60 diikut, 100 bisa orang dibawa ke diberangkatkan, Singapura iya. semua gitu kan. Jadi udah dikasih tekankan bahwa ini bonus buat teman-teman yang memang kinerjanya udah lama di komunitas dan ada kontribusi banyak di komunitas gitu. Jadi memang tujuan awalnya sebagai wadah silaturahmi sih. Jadi ya kalau begitu ya udah ditekan seperti itu, anak-anak sudah paham sih. Anak-anak Mending kira gayeng-gayeng. Anak-anak kita gedung, malah justru lebih banyak kita gini Mbak, ayo ke wedangan bareng-bareng makan gitu. Oke. Malah yang enak di situ mbak. Jadi setelah pentas capek gitu ya, terus kemana ke wedangan minum bareng-bareng es teh, wah itu nikmatnya di situ malah. Jadi ngejar guyupnya ya. Iya. Oke, keren. Jadi, memang waktu kita di Kalyana pun waktu itu kan, aduh ini ongkos produksinya hanya sedikit, nggak enak sama teman-teman yang datang banyaknya, masya Allah. Dan kita sangat berterima kasih dengan komitmen teman-teman sebelah Kasusutana ya. Nah, terus gini, ada nggak semacam target-target khusus gitu dari teman-teman gitu, selain untuk tentu menyambung silaturahmi itu sebagai ajang untuk mengasah ya kesenian dari teman-teman sendiri ketika belajar di ISI. Ada target lain nggak misalnya? kalau misi kita bersama gitu, maksud aku kita kan memang belajar bersama, kita maju bersama dalam arti target di setiap tahun pasti ada kita bikin karya misalnya gitu. seperti itu Ya. Terus harapan kita sendiri ketika masing-masing kita lulus itu bisa kembali ke masyarakat dan yang berkualitas juga gitu, mereka bisa kembali dengan bekal yang mereka punya di sini Dan berkontribusi kepada ya masyarakat. kembali ke masyarakat, berkontribusi ke masyarakat juga, itu yang lebih penting menurut kami gitu. Itu target yang paling utama gitu. Kalau yang lain ya bonus-bonus lah ya, nanti bisa kita dapatkan. Keren. Ini berarti pasti kan sudah ada yang lulus ya? Ya. Ada mahasiswa aktif, ada yang sudah lulus kayak gitu ya. Selama ini ada ininya nggak, kayak semacam pelindung atau penasihat apanya gitu nggak? Kalau atau Penasihat ada mungkin ya, pakai dosen gitu dosen. juga ya? Oh, gitu bukan ya. penasihat sih sebenarnya, kayak Orang tua. yang dituakan, dituanin. ya yang dituakan tetap ada yang kayak Ada, gitu ada. ya. Oke, ya. Bisa jadi ini bisa jadi rujukan teman-teman paguyuban lain mungkin ya, guyupnya Iya. gitu ya, terus bagaimana mengcreate karya dan menyajikannya kepada masyarakat. Gini, tadi kan juga sudah disinggung bahwa Lengger itu kesenian yang dibawakan tidak hanya oleh perempuan, laki-laki dengan penampilan perempuan on stage. Pernah nggak dapat suara apa gitu kan? Karena kan masyarakat kita masih ya sebagian masyarakat kita yang menganggap bersuara miring misalnya dengan kesenian semacam itu. Tapi ada sih beberapa Ya, pernah dia ya dapat ya pernah pasti suara ya. miring itu ada, tapi menurut aku mereka saja yang tidak tahu gitu masalah Oke. tentang Lengger kayak gitu. Bahkan di kampus saya sendiri juga, saya pernah di kampus saya sudah latihan, sudah waktu itu buat persiapan buat ada tamu dari kementerian kayak gitu, dan kita disuruh untuk membuka acara tersebut. Tiba-tiba H-1 saya suruh tidak boleh nari kayak Oh, gitu, gitu, katanya iya. karena saya laki-laki dan menarikan perempuan dibilang tidak sopan ya. Itu menurut oke. saya juga mungkin dosen saja tidak tahu bahwa Lengger itu yang menarikan laki-laki dan perempuan, tapi tidak masalah. Dan itu menjadi sah saja ketika kita tidak bisa memaksa pengetahuan seseorang gitu, apalagi beliau adalah dosen kita sendiri. Makanya ya pernah saya juga sedikit sakit hati, tapi tidak masalah, sebutikan saja dengan terus berkarya dan konsisten saja membawakan Lengger. Punya pengalaman lain mungkin? Sedikit menambahkan aja sih, bahwa kalau di Banyumas malah justru ketika penari itu Lengger laki-laki itu ada di sebagian masyarakat yang menganggap itu sebagai kesucian. Oke. Simbol dari kesakralan malah di Oke, situ. Karena memang jarang. Pertama kan jarang sekali laki-laki yang mau menarikan Lengger dan perempuan gitu. Walaupun kadang memang cibirannya lah kok malah jadi bencong gitu. Nah. Jadi Kan selalu anunya kayak gitu ya pikirannya ya. gitu. Padahal kan bisa saja ini hanya kebutuhan panggung kan gitu. Padahal kalau ditelisik sejarah itu padahal simbol laki-laki menarikan Lengger itu pada simbol kesucian. Karena memang di dalam satu raga itu menyatu antara laki-laki dan perempuan mewakili dari kesuburan tadi. Oke. Cuma kan kadang kacamata masyarakat ya nggak mau tahu saya lihat Ya. yang apa yang saya lihat gitu kan. Ya, makanya
itu sepindahnya saya di sini pun ya kayak gitu awal-awalnya gitu. Karena memang kan lebih dulu Mas Otnil daripada saya ke sini gitu. Banyak yang mencemooh seperti itu. Aku ya karena memang ini saya udah belajar ini udah lama gitu. Saya udah istilahnya lahir mak keluar gitu, langsung udah di Lengger istilahnya. Oh, dari keluarga seniman juga? Bukan. Oh, malah bukan. Saya bukan. Tapi lahir mak keluar kok di Maksudnya lahir di lingkungan dari iklim Ya, senian ya, ya. rakyat. Kalau di Banyumas kan setiap kecamatan bukan setiap kecamatan, setiap desa malah Oh ada ya penari ada. lengger. Oh keren ya. Mungkin stigma itu juga tidak hanya di penari laki-laki menjadikan lengger, mungkin di perempuan juga ada Perempuan. stigma yang Ah, memang gimana Mbak? Boleh share pengalamannya ke sobat kalian? Pengalamannya ada sukanya juga ada dukanya sih Mbak. Kalau kadang-kadang nari lengger, kadang sukanya itu apa ya? Lengger itu kadang-kadang unik dan menarik gitu loh Mbak. Orang-orang melihat itu yang suka ya kayak suka banget kan, yang nari juga seneng jadinya, jadi semangat, jadi seneng. Kadang ada yang kayak nggak suka, biasa. Tapi sering dikatain apa? sering dikatain ya gitulah Mbak, mental gitu. Tapi emang saya emang begini gitu loh. Dan lengger itu memang apa adanya itu loh Iya. Mbak. Bener-bener Bloko ya ini itu saya tadi ya. Apa malah adanya. kalau saya sendiri, kalau saya nari semakin banyak yang ngomongin, semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang tertarik. Berarti kan saya sukses. Maksudnya sukses apa ya, membuat dia itu Menarik. ih gitu Mancing loh. emosi. Iya, yang Mancing emosi penonton, entah itu emosi senang atau bahkan benci sekalipun ya. Tapi kan itu berarti perhatian tertuju pada Iya, pada Mbaknya, lengger. heeh, Tapi kadang-kadang betul. kalah sama ratu-ratunya lengger Oke. ya. Yang perempuan kadang kalah sama ratunya ini. ngomongin soal ratu-ratu ini. Nah, kalau lengger itu kan dandannya full make up toh. Itu bisa dandan sendiri atau harus didandanin ini mas-mas ini, saya boleh nanya. Gimana itu kalau lagi ya kan full make up itu kan pakai jari, pakai segala macam, mukanya didandanin semua dan bisa berubah total dari tampilan yang kayak gini. Jadi nanti mungkin ada cuplikannya tuh di gimana ceritain dong ke Lengger itu harus bisa nembang, Oke. bisa joget, Basic skill ya. Basic skill. Nembang, joget, maca. maca. Oke. Tiga itu harus bisa dipegang. Saya sama kalah semua, penari nggak bisa. lengger. Kalau belum bisa itu tiga ya belum bisa disebut lengger. Oh gitu. Termasuk masak juga, saya juga Iya, bisa. Serius? Itu Malah rumah tangga. itu rumah tangga Mas, bukan lengger. Oke, bisa nembang, bisa apa tadi? Joget, Joget. nembang, maca. Maca. Ya. Oke. Butuh latihan berapa bulan? Ya, Berapa ya. tahun biar bisa dandan full makeup sendiri tanpa bantuan orang lain? Otodidak kebanyakan ya, karena nanti kebutuhan ya, apapun yang kita lakukan setiap hari pasti sudah jadi kebiasaan, ya udah jadi ahlinya kayak gitu. Oke. Ya. Nah, ini boleh di-share dong ke penonton Kalyana Art Official mungkin pengalaman yang paling nyebelin atau paling menyenangkan gitu apa selama mengusung nama Sebelah Kasus Sultani atau selama menampilkan kesenian lengger kepada masyarakat. Ya, mungkin kalau di lingkungan sebelaka ya kan ada orang yang nggak seneng gitu loh. Bahkan dari orangnya dari ya mungkin sesama Oh gitu. orang kita Banyumas. gitu, sama orang Banyumas. Ya mungkin itulah. Tetap mengganggu aja gitu. ada Gitu ya. aja ya. Iya. Jadi nggak yang sampai tapi tidak sampai menghambat kan maksudnya. Tidak enggak. Tapi pada intinya kita setiap pentas pasti bahagia sih. Nggak pernah. Itu yang luar biasa memang. Nggak pernah peduli gitu. Ketika saya menyaksikan secara live itu ya Allah, ini orang ya Allah bahagia banget, dan itu yang menurut saya luar biasa, priceless ya. Beneran melihat para seniman itu menampilkan karyanya untuk audiens dengan perasaan yang sangat terbaca bahwa Iya. kebahagiaan itu muncul di panggung, itu memang benar-benar keren banget. Ya memang kita tuh ya bahagia ketika kita menari, kita main musik, itu sudah menjadi kepuasan tersendiri. Akhirnya muncul di panggung ya jujur apa adanya aja, ya ekspresikan gitu. Oke, sekarang ngobrolin tentang ini. Kita kan sudah berapa puluh tahun, bukan berapa puluh, belasan tahun ini sudah memasuki era digital ya.
gimana teman-teman Seblaka Sesutane memanfaatkan teknologi digital ini untuk menyebarluaskan atau memperkenalkan lebih luas tentang keberadaan komunitas ini kepada khalayak masyarakat? Ya kita punya IG sih. Punya IG? Ada channel YouTube, ada Oke, heeh. ya Facebook, ya mungkin ya semua media sosial mungkin sudah kita udah punya official dari sebelah. Oh gitu. Dan selalu update nggak setiap kegiatan? Setiap ada kegiatan latihan, pentas, selalu update. Nah, berarti nanti yang kita wawancara ini harus keluar dong di Iya. sosmednya kan, Oke nah, dong, di kegiatannya, ya kan nanti kita sama-sama support. Nah, tanggapan teman-teman Seblaka Sesutane terkait dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh Kalyana Art dengan memberikan ruang kepada seniman tradisi dan kontemporer ini seperti apa tanggapannya? Dan harapannya mungkin apakah pengen deh dipanggil lagi atau gimana? Ya, mungkin dari saya tanggapannya kegiatan seperti yang Kalyana usung itu sangat menarik di era kayak sekarang gitu. Iya. Karena memang seniman di era sekarang butuh yang namanya bukan hanya sekedar uang tapi refreshing. Dengan adanya kayak kemarin kita merasa kejenuhan yang kita alami selama berbulan-bulan Nggak ngapa-ngapain, kemudian dilepaskan gitu. pandemi ya. Jadi di kondisi seperti itu menjadi sebuah spirit baru gitu. Kemudian harapannya saya sih berharap diundang lagi dan long lasting, nggak hanya di era pandemi saja. Betul. Bisa berpuluh-puluh Kita tahun. pengennya juga kayak gitu. Iya, nggak hanya di era pandemi saja, kemudian bisa dibikin lebih ke long lasting lagi gitu. Oh ya, ngomongin soal pandemi, kegiatan aktivitas berkeseniannya gimana selama pandemi ini? Berhenti sama sekali atau? Ya enggak. Ya sebenarnya kita masih tetap bertahan ya, maksud aku dalam arti apapun yang kita lakukan secara media, maksudnya kita melakukan hal juga lewat digital juga kita lakukan, lewat latihan kita kumpul bareng-bareng juga masih, walaupun kita batasi juga kayak gitu sampai saya sendiri juga masih tetap melakukan karya, maksudnya membuat karya, terakhir juga masih buat karya. Ya apapun kita tetap lakukan sebagai seniman. Kita melakukan berbagai cara yang itu memang media apapun kita coba untuk bisa kita tetap bertahan di era pandemi ini. Tapi menurut aku kita harus tetap menatap ke depan gitu, tetap bertahan menatap ke depan dengan tidak meninggalkan yang lama gitu, intinya kayak gitu. Oke. Keren banget sharing ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Seblaka Sesutane, dan kayaknya sudah banyak banget yang kita obrolkan. Iya. Sobat Kalyana, demikian tadi obrolan kita bareng teman-teman dari Seblaka Sesutane. Saksikan terus podcast Kalyana hanya di Kalyana Art Official dengan konten dan materi atau perbincangan dengan seniman-seniman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.